Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis dalil, fungsi, dan kedudukan syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat dalam ajaran Islam. Baiklah Anda semua, mari kita simak materi kita hari ini. Dimensi ajaran Islam. Nah, jadi dalam ajaran Islam ada 3 dimensi. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, dan ketiga adalah ihsan. Tasawuf merupakan implementasi dari dimensi ihsan tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak ada padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Nah, jadi bahwasanya laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril. Hingga kemudian dia berduduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah. Seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukanlah aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan sholat, mendirikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu." Kemudian malaikat ini berkata kembali, "Anda benar, kami semua heran, Kak." Dia yang bertanya, dia pula yang benarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu Rasulullah bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu Rasulullah bersabda, Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Nah, jadi dalam Islam itu ada 3 dimensi yang biasanya kita mengenal dengan kata istilah rukun. Ada rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Apa itu rukun iman? Rukun iman itu adalah kita percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kiamat, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan buruk. Sedangkan rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga membayar zakat, keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah pergi haji bagi yang mampu. Nah, dan terakhir adalah rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Rukun ihsan itu kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Dan seandainya kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Jadi dalam ajaran Islam itu ada 3 dimensi. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Nah, dari dimensi Islam tadi mengandung unsur syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, dari dimensi Islam ini akan melahirkan ilmu syariat atau ilmu fikih. Yang kedua adalah dari dimensi iman, yang mengandung unsur iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan iman kepada takdirnya. Itu melahirkan ilmu kalam atau teologi Islam, atau istilahnya dalam bahasa keren adalah filsafat. Dan ketiga adalah dari dimensi ihsan, akan melahirkan ilmu tasawuf. Nah, yang pertama adalah fikih. Jadi fikih ini berasal dari dimensi Islam. Fikih ini berperan dalam membersihkan dan menyehatkan panca indera dan anggota tubuh. Istilah yang digunakan fikih untuk membersihkan dan menyehatkan panca indera dan anggota tubuh adalah toharoh, bersuci. Karena fikih banyak berurusan dengan dimensi lahiriah dari manusia. Yang kedua adalah filsafat. Filsafat ini berasal dari dimensi iman, berperan dalam menggerakkan, menyehatkan, dan meluruskan akal pikiran. Karenanya filsafat banyak berurusan dengan dimensi metafisik dari manusia. Metafisik ini tidak bisa dilihat oleh manusia, dalam rangka menghasilkan konsep-konsep yang menjelaskan inti tentang sesuatu. Dan ketiga adalah tasawuf. Tasawuf ini berperan dalam membersihkan hati sanubari, karena tasawuf banyak berurusan dengan dimensi esoterik atau batin dari manusia.
Nah, bagaimana kedudukan dan fungsi syariat? Syariat berasal dari kata syariah yang berarti jalan. Ia adalah jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Dalam surah Al-Maidah ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim, likulli ja'alna minkum syari'atu wa minhaja. Artinya untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi syariatnya adalah jalan, aturan dan jalan yang aturan atau jalan ya, syariah. Dalam dunia tasawuf, syariat dijadikan sebagai dasar atau fondasi bagi tahap berikutnya. Apa itu berikutnya? Tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Sehingga kedudukannya sangat penting. Jadi ibaratnya syariat itu seperti dasar atau fondasi sebuah bangunan atau sebuah rumah. Jadi kalau seandainya bangunan itu fondasinya rusak, maka rumah itu tidak akan bisa bangun, tidak bisa berdiri. Nah, kalau seandainya fondasi kita rapuh, maka bisa hancur. Nah, begitu juga dengan dalam dunia tasawuf. Jadi kita harus mengkokohkan dulu syariat kita sehingga nanti kita bisa ke tahap tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah menjelaskan syariat berkaitan dengan konsistensi seorang hamba, sementara hakikat adalah penyaksian Tuhan. Setiap syariat yang tidak ditopang oleh hakikat tidak diterima. Sebaliknya, setiap hakikat yang tidak dikekang oleh syariat tidak tercapai. Gini, ibarat seperti sholat. Sholat itu adalah syariat kita, ya. Kita bersyariat dengan sholat. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah kita harus mengingat Allah atau ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita hanya sholat tapi tidak ikhlas karena Allah atau tidak mengingat Allah, maka sholat kita tidak diterima. Begitu juga sebaliknya, kita ingat kepada Allah, kita ikhlas kepada Allah, tapi kita tidak melakukan sholat, maka itu tidak akan bisa tercapai. Nah, anda semua, berikutnya nanti akan Bapak tampilkan sebuah video bagaimana penjelasan tentang syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat yang lebih mudah kalian pahami. Semoga video ini Bapak harap ditonton dan juga didengarkan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada kesalahan dalam menafsirkan pengertian syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Karena video ini sudah Bapak dengarkan, sudah Bapak simak, dan penjelasannya pun lebih mudah kalian terima. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Idin Gemilang. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan perbedaan tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Apa ini? Lalu kemudian di atas laut ini ada sampan. Namanya lancang kuning Blairmal. Ya. Kemudian di bawah ini ada kerang. Di dalam kerang ini ada permata yang bercahaya. Permata di dalam kerang yang bercahaya itulah ma'rifat. Dah. Lautannya inilah hakikat. Dah. Sampannya inilah syariat. Berenangnya itulah tarekat. Gimana? Jelas Idin Gumilang. Yang mau dicari ini ma'rifat. Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi. Cahaya yang dipancarkan Allah ke hati seorang hamba. Bisa sampai ke laut tanpa sampan? Tak bisa, mesti naik sampan. Sampannya itu syariat. Salat, rukun, syarat, wajib, wudu, tayamum, iftitah. Belajar kok syariat.
Lalu kemudian mesti berenang. Berenangnya itu cara tarekat, cara berzikir. Di mana berenang? Di dalam hakikat lautan ini, hakikat. Ma'rifat yang mau dicapai adalah permatanya. Itu perumpamaan saja. Amal syariat untuk apa? Para ulama tasawuf mengatakan amal syariat itu gunanya li islahil jawarih, untuk membaguskan anggota tubuh kita. Membaguskan mata, membaguskan telinga, membaguskan mulut, membaguskan tangan, membaguskan kaki. Itu disebut adalah amal syariat. Kayak apa mata supaya bagus? Jangan memandang yang diharamkan Allah. Kayak apa mulut nang bagus? Jangan berkata-kata yang dilarang Allah. Kayak apa batis nang bagus? Jangan melangkah kepada jalan yang diharamkan Allah. Kayak apa tangan nang bagus? Jangan menjamah atau menyentuh yang dilarang Allah. Nah, membaguskan anggota-anggota tubuh kita ini, itu urusan amal syariat ngarannya. Wa amalut tariqah li islahil qulub. Sedangkan amal tarikat itu untuk membaguskan hati. Amal tarikat itu gunanya adalah membaguskan hati. Kayak apa supaya hati jangan sombong? Itu urusan amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan ria? Itu amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan dengki? Itu urusan amal tarikat yang mengurusnya. Nah, jadi amal tarikat itu adalah gunanya untuk membaguskan hati. Wa amalul hakikah li islahil arwah. Sedangkan amal hakikat itu untuk membaguskan arwah, membaguskan roh. Kayak apa roh kita ini supaya bagus? Roh nang bagus tuh nang kayak apa? Roh nang bagus tuh roh yang mengenal Allah. Roh yang bagus, roh yang mengenal Allah. Nah, kayak apa supaya roh kita ini bisa mengenal Allah? Itu urusan amal hakikat nang maaturnya. Urusan amal hakikat nang menuntunnya kepada demikian itu. Nah, jadi kita 3 amal yang perlu kita laksanakan. 1, amal syariat supaya zahir tubuh kita ini bagus. Yang kedua, amal tarikat itu kemudian dilaksanakan supaya hati kita bagus. Dan yang ketiga, amal hakikat kita lakukan agar roh kita ini bagus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Apa inti daripada amal syariat itu? Amal syariat itu saling banyakan. Tetapi kembali kepada 3 pokok. 3 pokok inilah yang disebut dengan amal syariat. Pertama, tobat.
Nah, pertama tobat. Yang kedua takwa. Yang ketiga istiqamah. Nah, ini seluruh amal syariat kembali kepada tiga ini. Tobat, kemudian takwa, kemudian istiqamah. Nah, tobat artinya apa? Membersihkan diri daripada yang kotor-kotor. Membersihkan diri daripada maksiat-maksiat. Itu tobat. Dimandii, mandi, itu tobat namanya. Imbah mandi, hanyar dipakaiani. Nah, dipakaiani, betapi, babaju, bakupiah, macam-macam pakaian. Nah, itu adalah takwa. Nah, kayak apa supaya jangan lepas pakaian itu dari kita? Ngarannya istiqamah. Membanu beselawar, membanu betilanjang tuh ada istiqamah ngarannya. Istiqamah ini selalu berpakaian. Artinya apa? Selalu menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dalam keadaan apapun. Itu istiqamah. Dalam keadaan susah, rajin ibadah. Dalam keadaan kaya, rajin ibadah. Dalam keadaan sakit, rajin ibadah. Dalam keadaan sihat, rajin ibadah. Dalam keadaan apapun, ibadah kada tertinggal. Ini ngarannya istiqamah. Nah, tiga hal itu urusan amal syariat. Nah, kemudian amal tarikat. Banyak banget tarikat itu amalannya. Tetapi intinya kembali kepada tiga. Supaya hati kita ini bagus. Pertama, ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, sidik. Yang ketiga, tumakninah. Nah, ini intinya. Seluruh amal tarikat buliknya kenang tiga ini. Bila yang tiga ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah mempunyai amal tarikat ngarannya. Berarti sudah punya hati yang bagus. Pertama, ikhlas. Yang kedua, sidik. Setiap orang sidik pasti ikhlas. Orang ikhlas belum tentu sidik. Ini sidik itu lebih tinggi kedudukannya daripada ikhlas. Orang sembahyang itu bisa ikhlas, belum tentu sidik. Belum tentu sidik. Buktinya apa? Belum tentu sidik. Seringkali kita mengucap dalam sembahyang itu Bismillahirrahmanirrahim. Mulut kita, tapi hati kita di manakah? Hati kita di rumah. Itu kada jujur ngarannya. Kalau orang yang jujur, mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kedudukan sidik lebih tinggi daripada ikhlas. Nah, yang ketiga, tumakninah. Tumakninah itu artinya tentramnya hati dengan Allah. Tentramnya inya tuh lawan Allah, nang tentram. Lawan keluarga, anak, bini, laki, duit, harta, kekayaan, pangkat itu kadang membuat inya tentram. Tapi begitu mengingat Allah, hatinya tentram. Nah, ini tumakninah. Ini urusan tarikat. Urusan tarikat. Jadi kalau orang sudah lulus dalam tarikat itu pasti tentram dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini untuk orang tarikat. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Nah, jadi kalau kita sudah bertarikat, lulus dalam tarikat itu, pasti kita tentramnya kita dengan Allah. Tak kumpul lawan siapa saja kadang membuat tentram. Tapi begitu kita ingat Allah, walaupun saurangan di hutan belantara, tetap tentram hatinya. Nah, ini sudah orang yang lulus dalam tarikah ngarannya.
Nah, yang ketiga, hakikat, amal hakikat. Hakikat tadi gunanya untuk membaiki roh. Roh yang baik itu roh yang kenal Allah. Nah, kayak apa roh kita ini supaya kenal Allah? Itu urusan amal hakikat, pekerjaan hakikat. Dan inti pekerjaan hakikat itu kembalinya kepada tiga. Pertama, murakabah. Murakabah. Murakabah itu artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, merasa ditilik oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Lalu kada wani berbuat hal-hal yang kada baik karena selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu murakabah. Bila orang tuh kawak nangka itu merasa diri diawasi oleh Allah, siang malam di kamar, di rumah, di pasar, di kantor, di hutan, di perumahan, merasa selalu diawasi Allah, maka orang ini akan diberi Allah musyahadah. Nah, musyahadah. Bila orang itu sudah musyahadah lawan Allah, ngarannya ma'rifat lawan Tuhan. Jadi amal hakikat ini tiga, murakabah, musyahadah, ma'rifat. Itu amal hakikat ngarannya.